Halo. Ini diulangi nih. Aku mulai. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami. Kami terdiri dari 6 orang yang diawali dengan saya sebagai moderator, yaitu Adinda Seri dengan NIM 04, kemudian Adinda itu dengan NIM 34, Rizda dengan NIM 08, Abibi dengan NIM 36, kemudian ada Kasih dengan NIM 48, serta Susi dengan NIM 42. Saya sebagai moderator akan menjelaskan slide pertama, yaitu tentang sumber histori Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, ini dimulai oleh Presiden Soekarno, itu pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya. Dalam berbagai politiknya dalam kurun waktu 1945 sampai 1960. Namun, seiring dengan perjalannya waktu, pada kurun waktu pada tahun 1960 hingga 1965, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Sedangkan untuk Presiden Soeharto sendiri, pada masa pemerintahannya, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. TAP MPR ini menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataan P4 bagi semua lapisan masyarakat. Akibat dari cara-cara rezim dalam memasyarakatkan, Pancasila memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru atau monotafsir ideologi yang berkuasa pada waktu itu. Untuk next selanjutnya, itu kami sarankan kepada teman kami yang lainnya untuk menjelaskan lanjutannya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu Presiden Habibie tentang Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada tanggal 21 Mei tahun 1998 atas desakan berbagai pihak. Habibie menghapus penataran P4 pada masa sekarang ini. Resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Habibie dalam pidato tanggal 1 Juni tahun 2011 mengemukakan bahwa salah satu faktor penyebab dilupakannya Pancasila di era reformasi ialah sebagai akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Semangat generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, berimplikasi pada munculnya amnesia nasional tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai Grundnorm atau norma dasar yang mampu menjadi payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga negara yang plural. Baik, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih teman kami Adinda. Untuk slide selanjutnya, yaitu berdasarkan Presiden Gus Dur, akan
diwakilkan atau dijelaskan oleh teman kami yang selanjutnya. Untuk teman kami, dipersilakan untuk menjelaskan kembali. Baik, Presiden Gus Dur, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Gus Dur. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor 17 garing MPRS garing 1966 tentang pelarangan PKI dan penyebar luasan ajaran komunisme. Di masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Pada era Presiden Megawati, pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya. Dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman kami Habibie. Untuk selanjutnya, dipersilakan untuk teman kami yang lainnya menjelaskan tentang Presiden SBY sendiri dalam Pancasila sebagai ideologi negara. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Saya akan membacakan selanjutnya. Presiden SBY dalam Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan SBY. Pemerintahan SBY yang berlangsung dalam 2 periode dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, sebagaimana dimanatkan oleh Kepres nomor 27 tahun 1999. Suasana politik lebih banyak ditandai dengan pertarungan politik untuk memperebutkan kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY menandatangani Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman kami kasih. Untuk selanjutnya, itu akan dijelaskan oleh teman kami yang lainnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sumber sosiologi Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragaman masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang terwujud pada mencintai produk dalam negeri. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok dan atau berlebihan. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk teman kami Susi. Maka slide selanjutnya ini akan dibawakan oleh teman kami yang lainnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Sini saya akan menjelaskan tentang sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Yaitu unsur-unsur politis yang bentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yaitu yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia.
Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, sekian presentasi dari kami. Teman kami Rizda adalah yang terakhir dalam menjelaskan presentasi kami kali ini. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman yang lain dalam menonton video kami. Dalam kesalahan mulai dari kata-kata kami, sikap, dan yang lainnya, kami mohon maaf karena kami dalam membuat video ini terlalu terburu-buru. Untuk kedepannya, kami akan melakukan semaksimal mungkin. Sekian dari kami, kelompok 4, terima kasih banyak.